Kalau antum melihat riwayat hadis, terkadang seorang ulama hadis mendhaifkan hadis ini, mendhaifkan sebuah hadis. Antum periksa sanad hadisnya, ternyata tidak ada satupun dari sanad hadis tersebut yang rawinya itu lemah. Semuanya thiqah. Tapi para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Ternyata ada penyakitnya di situ. Apa penyakitnya? Bisa saja seorang rawi yang dia thiqah, dan ternukilkan dari Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah, seorang imam dari imatul thiqah dari negeri Yaman, thiqah, tidak diragukan keilmuannya dan hafalannya. Tetapi terkadang para ulama mendhaifkan hadis yang di situ ada seorang rawi yang bernama Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Kenapa? Ketika diteliti, ternyata rawi yang meriwayatkan hadis dari Abdul Razzaq ini setelah dia ikhtilat. Sudah goyang hafalannya. Makanya sebagian para ulama hadis, supaya riwayat-riwayat hadisnya terjaga, dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kalau seandainya kamu melihat sudah keanehan dari saya, pegang saya. Jangan sampai saya lagi menyampaikan hadis. Teriwayatkan dari ulama-ulama yang dikenal dengan mukhtalid, terkadang dia waktu duha dia azan zuhur. Ya, dia pergi ke masjid di waktu duha dia azan zuhur. Ya, nah ini jadi masalah kalau seandainya ada orang yang meriwayatkan hadis dia ketika dalam kondisi seperti ini. Namun di sana para ulama membahas, apakah rawi-rawi hadis yang mukhtalid tadi tidak diterima oleh para ulama hadis? Sejarah hukum asal hadis mereka tidak diterima kecuali sampai dikaitkan dengan riwayat-riwayat hadis yang lain, ya, dari guru yang sama, yang ternyata lafadznya sama, maka riwayat itu diambil. Tapi kalau seandainya riwayatnya itu menyelisihi dari imam-imam hadis yang tidak dikenal dengan ikhtilat, maka hadisnya ditolak. Ini menunjukkan luar biasanya para ulama menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kelihatannya hadisnya sahih tapi didhaifkan. Ya, nah juga bisa terjadi terkadang rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis didhaifkan karena ada seorang imam dari aimatu alul hadis yang thiqah, tetapi dia memiliki dhabatul kitabah. Ad-dhabat yang qasimul qismain. Kekuatan hafalan itu kekuatan hadis itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dhabatul hifdz, dia menghafal semua hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya. Dia hafal, dia simpan. Ada sebagian rawi hadis yang dia menulis hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya, dia tulis. Kalau posisi hafalan dia tidak kuat hafalannya. Iya. Namun terkadang, ya, rawi yang saya sebutkan contohnya tadi dilemahkan oleh para ulama, ya, sebabnya misalnya dia berasal dari negeri Yaman, dia pergi ke Irak. Ketika dia berangkat ke Irak, dia tidak bawa kitabnya. Kitabnya tidak dia bawa. Ya, kemudian dia menyampaikan hadis di Irak dengan hafalannya. Sementara dia dhabatnya dhabat apa? Dhabatul kitabah, sehingga hadisnya ditolak oleh para ulama hadis. Segitunya diketahui. Dia berangkat ke Yaman, pada waktu itu dia tidak membawa kitab. Sehingga semua hadis-hadis orang yang meriwayatkan dari si fulan di negeri Yaman itu ditolak. Loh, bagaimana kita tahu si fulan berangkat ke negeri Yaman, si fulan berada di Baghdad, si fulan berada di Irak? Para ulama telah menulis, Imam Bukhari menulis kitab Tarikhul Kabir. Kitab Al-Baghdadi, Imam Al-Baghdadi menulis kitab Tarikhul Baghdad. Apa isinya? Semua ulama-ulama yang pernah datang ke Baghdad ditulis dalam kitab itu. Si fulan datang ke sana, si fulan datang ke sini, si fulan tahun sini. Nah, kemudian diketahui ada imam ini, dia datang ke Baghdad, ternyata disebutkan dalam sejarah dia nggak mau bawa kitabnya. Jadi semua orang-orang yang meriwayatkan hadis dari si fulan di Baghdad, hadisnya tidak diterima. Iya. Dan ini saya tegaskan kembali bentuk penjagaan para ulama terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,